Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Selamat datang kembali ya. Seperti biasa, hari ini saya mau bikin dress brokat dengan model bagian bawah pinggang itu ada layer ya. Jadi ini 3 layer untuk dikembangkan. Nah, ini untuk outernya saja. Nanti kalau untuk dalamannya juga kita akan bikin polanya juga, yaitu pola bisa setengah lingkaran dan juga bisa gamis line ya, tergantung teman-teman kondisi kainnya. Kalau kainnya memadai atau banyak, bisa digunakan bawahnya dalamannya itu setengah lingkar. Kalau untuk bahannya minim, kita bisa gunakan untuk bagian dalamnya itu gamis line saja. Nah, sekarang saya akan fokus untuk yang pertama membuat bagian outernya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan pola untuk bagian depan, sekaligus saya buat juga untuk bagian belakang, yaitu dengan leher kerongan kecil ya, kerongan 3 cm. Kalau untuk depan kerongannya saya bikin 8 cm. Untuk ukuran ini bisa digunakan untuk ukuran M ya teman-teman, karena lingkar badan atau lingkar dadanya adalah 92. Bisa teman-teman bisa untuk patokan ukuran M ya, 92 sampai 94. Nah, di sini saya gunakan ukuran 92 dengan pinggang 78. Nah, di sini saya buat pola luarnya outernya adalah panjang 84 ya, 84 cm diukur dari bagian sini, dari bagian A ini sampai ke ini, anggap aja D ya. Jadi ini adalah panjang, ini adalah 85 untuk panjang outernya saja ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan merubah untuk ini kan modelnya kancing depan ya, kancing busui dengan menggunakan tali sengkelit. Jadi saya akan tambahkan 3 cm untuk bagian tempat kancing. Nah, di sini kita tambahkan 3 cm di bagian kerongan leher depan ya. Nah, ini 3 cm kita tambahkan di sini. Nah, sampai batas pinggang untuk tempat kancingnya. Nah, seperti ini. Nanti untuk bagian bawah kita bisa gunakan belahan juga ya teman-teman. Tapi nanti belahannya di bawah itu tidak perlu digunakan kancing atau dibiarkan seperti itu saja. Nah, setelah itu kita akan garis menggunakan spidol merah ya teman-teman, biar kelihatan untuk bagian kancingnya yang sebelah mana. Nah, kita akan garis seperti ini. Jadi nanti teman-teman bikin polanya seperti ini ya, untuk bagian depan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya kasih spidol merah saja. Nah, nyambung ya teman-teman, ini juga nyambung. Nah, berarti ini untuk tempat kancing. Tempat kancingnya mau banyak boleh, ini tali sengkelit ya, gunakan tali sengkelit hanya sampai pinggang. Kalau yang sini nanti kita hanya melipatnya juga boleh ya teman-teman. Jadi di sini nanti lain lagi. Nah, setelah itu kita akan merubah di bagian batas pinggang. Jadi itu modelnya kan, jadi di bawah pinggang itu plum ya. Jadi bisa setengah lingkaran, bisa juga plum. Makanya tidak saya gunakan kupnat di bagian sini. Saya buang kupnatnya. Nah, lalu di sini ini kita bisa kembangkan atau bisa dibikin setengah lingkar. Setengah lingkar juga bisa. Ini ada beberapa metode ya, tergantung bahannya. Jadi yang saya akan rekomendasikan, kalau bahannya sedikit nggak apa-apa. Nanti saya juga akan kasih tahu cara membuat untuk yang versi lingkar. Jadi ini model ini bisa lingkar juga ya. Nah, gini kita garis merah saja. Nah, garis merah. Nah, setelah itu ini kita hitung ya. Kita tulis dari B, kita akan hitung ke D ada berapa, lalu kita bagi 3, 42 bagi 3
ya, jadi ada 42 dibagi 3 ya teman-teman. Kita dapatkan masing-masing 14 cm. Kalau teman-teman mau lebih panjang boleh ya, lebih panjang ke bawah boleh, nggak apa-apa. Nah di sini saya buat contoh saja 14 cm setiap. Jadi ini kita bagi 3 dulu ya, kita hitung 14 cm. Kita hitung di sini 14 cm ya teman-teman. Di sini 14, sini 28. Nah, lalu kita garis, kita tarik garis. Nah, jadi saya mau ngambil yang bagian atas berapa, bagian, nah kurang lebih seperti ini. Nah, bagian bawah juga seperti ini. Setelah itu ini, jadi saya mau ngambil yang satu ini ya, 1, 2, 3. Jadi itu modelnya yang 3 ini tetap dari pinggang, yang 2 tetap dari pinggang, yang 1 ya dari pinggang ke sini ya. Jadi dari B ke C, dari B nanti ke layer 2, dari B ke layer 3. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah oke. Nah ini versi kalau tidak ada kainnya, tidak banyak ya, kainnya sedikit, jadi kita akan kembangkan. Nah sekarang saya akan kasih contoh ke teman-teman ya, kasih contoh versi yang tidak ada sedikit bahan maksudnya ya. Saya akan kasih contoh. Nah kita akan gunting dulu ya, kita gunting seperti ini. Nah nanti kita akan jiplak juga sih cara merubahnya. Teman-teman sudah saya potong. Sekarang saya akan potong di sini ya. Jadi ini sambungan saja. Nah, kita potong. Kayak kurang lebih seperti ini. Ini kita kasih naik, merubah ini. Nah, kita rubah. Ini bisa dibuang untuk bagian kancing, bagian ini biar enggak, tapi nanti bisa juga untuk ngelipat ya, untuk lipatan, karena itu modelnya kan jadi belahan depan ya. Nah kita singkirkan dulu yang ini. Nah ini nomor 1, ini juga ada bagian belakang ya, saya singkirkan dulu. Ini nomor 2. Nah untuk bagian belakang saya singkirkan dulu. Nah ini nomor 3. Nah seperti ini. Nah ini nomor 3. Lalu kita akan gunting ya, gunting-gunting ini ya. Memang untuk mengembangkan itu kebanyakan biasanya polanya digunting-gunting. Nah jadi ini tuh lipatan ya teman-teman. Nah ini kan belakang, ini belakang 1, 2, 3. Nah di sini kenapa saya menerangkan ya, supaya teman-teman semua yang masih pemula itu paham dan pandai cara membuat gaun-gaun terbaru ya, gaun-gaun terkini atau gamis-gamis terbaru. Nah ini lipatan kain ya. Ini juga lipatan kain, lipatan kain sama. Jadi tapi nanti untuk bagian belakang itu nggak sama rata ya. Jadi nah sekarang mau saya jiplak supaya teman-teman paham. Ini saya gunakan kertas ya. Ini untuk bagian depan, belahan, tidak lipatan ya. Nah seperti ini.
Nah, ini ada kain ya, ini garis lurus, saya garis lurus kain. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita tempelkan di sini, di pinggiran ini tengah muka, lalu kita seperti ini, boleh ya teman-teman, kita lem. Ini bisa diatur ya, kalau bahannya lebar kecil juga bisa. Nah, ini untuk nomor 1 ya teman-teman, ini nomor 1. Setelah itu kita akan garis. Nah, kita garis seperti ini. Kita ikuti alurnya. Nah, ini bisa lebih panjang teman-teman, termasuk banyaknya bahan. Nah, saya gunting ya teman-teman, ini untuk bagian belakang. Kedua, untuk layer kedua kita jiplak saja dari layer 1. Karena yang diutamakan pinggang ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berarti untuk layer 2 itu panjangnya 14 kali 2 sama dengan 28. Kita hitung dari sini ya. Kita hitung dari bagian batas pinggang 28. Di sini juga 28 ya teman-teman. Kita garis. Aduh. Kita hitung 28 juga. Nah, pas di sini. Nah, jadi cukup kita rubah 1 layer saja bisa. Nah, kita garis ya, kita sambungkan. Nah, sudah jadi ya. Jadi tadi itu kita bagi 2 untuk contoh ya. Nah, sudah jadi ya, ini layer kedua. Terus kita bikin layer ketiga. Bikin layer ketiga kita hitung, berarti tadi 42 ya teman-teman. Dari batas pinggang ini kita turunkan 42. Ada di sini. Nah, kita hitung di sini juga 42 ya teman-teman. Nah, 42. Lalu kita sambungkan. Nah, kurang lebih seperti ini aja teman-teman. Nah, ya, jadi sekarang kita akan gunting. Sebenarnya sih ini seperti ini aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita seperti ini. Lalu kita bikin yang layer ketiga.
di sini saja, nggak apa-apa yang ngirit kertas ya teman-teman. Nah, kita bikin tengah mukanya. Nah, berarti kita tempelkan di sini. Nah, lalu kita ukur. Kita ukur ke sini itu 42 ya teman-teman. Nah, di sini juga kita ukur 42. Di sini. Nah, lalu disambungkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Terus kita gunting. Ada 1, 2, 3 layer. Teman-teman bisa mau panjangnya berapa bisa terserah teman-teman ya, mengikuti banyaknya bahan. Nah, selanjutnya saya akan contohkan untuk bagian belakang. Nah, anggap aja ini tengah belakang kain. Nah, ini layer 1 untuk bagian belakang, kita tempel di sini. Di bagian ini TB belakang ya. Lipatan kain. Nah, seperti itu. Lalu kita tempel ini. Seakan marker untuk bagian pinggang. Nah, untuk panjang dari layer 1 ini kan layer 1 ya, itu 14. Terus berarti panjang keduanya itu 28. Kita ukur 28. Ingat ya, depan harus sama dengan depan ya teman-teman. Nah, kita ukur di sini 28 di sini. Sekalian saya ukur 42 di sini. Sama juga di sini juga ya. Kalau untuk layer atas itu 14 di sini, terus 28 di sini, terus 42 di sini ya. Nah, sekarang saya akan, ini kan dibikin gelombang ya teman-teman. Nah, dibikin gelombang. Jadi ini layer 1 dipotong ya teman-teman, kain sendiri. Terus untuk bawah dipotongnya dari pinggang juga di sini ya teman-teman. Ini dipotong dari pinggang sampai di sini, sampai di titik ini. Berarti ini layer 1. Terus yang kedua ini 1. Ini yang kedua sama. Dari 1 ke 2 ini kita sambungkan. Nah, ke sini ini 2. Nah, jadi ini layer 2. Nah, layer 2 ya teman-teman. Nah, motongnya tetap dari 1 ke 2, terus dari 1 ke 3, panjangnya 42. Kita sambungkan ke sana. Layer 3.
ngembangnya kurang dari ini juga boleh ya teman-teman, ngembangnya kurang dari ini boleh, jadi ngembangnya sedikit nggak apa-apa, boleh. Nah ini 3, tetap motongnya dari 1 ke 3. Nah ini untuk outer brokatnya ya, jadi outer brokat, tapi itu dikombinasi dengan tile, kalau seperti contoh tile polka ya, kalau seperti contoh. Nah oke teman-teman, seperti ini. Nah ini nanti jahitan ya, jadi di sini ini potongan. Jadi kalau untuk sama belakang itu 2 kali potong. Untuk versi model ini 2 kali potong. Tapi kalau untuk setengah lingkaran bisa 1 kali potong, tergantung teman-teman mau ambil versi yang seperti apa. Jadi ini semuanya 2 kali potong untuk bagian depan dan juga bagian belakang. Nah teman-teman simak ya, kalau untuk cara pembuatannya pokoknya simak kata-kata saya biar teman-teman paham. Untuk depan juga sama, jadi 2 kali potong ya teman-teman. Ini cuman di bagian ini tuh lipatan, di bagian depan ini belahan ya, jadi 2 kali potong untuk bagian depan dan juga bagian belakang. Ini 2 kali potong, ini 2 kali potong ya teman-teman, yang ini yang untuk versi depannya. Nah sudah selesai. Kalau untuk belakang ini 1 kali potong, 1 kali potong, semuanya sama, 1 kali potong, 1 kali potong, soalnya dia bahan dilipat, jadi 1 kali potong. Untuk ini adalah versi untuk 2 depan sama belakang ya, depan sama belakang itu berarti 2 kali potong. Nah sekarang saya terangkan di sini, karena ini belahan jadi 2 kali potong ya teman-teman, 2 kali potong semuanya. Di bagian ini juga 2 kali pot ya, jadi nanti dia akan seperti ini. Kalau di jereng kainnya ya, dia akan seperti ini, sama ya. Cuman kalau nanti sudah dijahit dia akan menjadi seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Sebenarnya saya sudah punya video cara membuat pola gamis layer atau gamis susun ya, versi setengah lingkarannya saya sudah bikin. Nanti saya akan, daripada videonya kepanjangan, nanti saya akan share linknya ya, video saya cara membuat pola layer gamis setengah lingkaran ya, layer tapi setengah lingkaran. Nah itu bisa diterapkan untuk model ini, jadi tinggal menggabungkan panjang bajunya aja ya. Kalau itu video tersebut itu saya menggunakan untuk full, jadi full dari pinggang sampai bawah sampai mata kaki. Nah di sini kita bisa gunakan untuk hanya sampai sebatas lutut. Lutut itu tergantung orangnya, ada yang tinggi, ada yang nggak terlalu tinggi. Biasanya yang tinggi itu sekitar 90. Nah bawah mau lebar berapa? Bawah misalnya lebarnya 40, termasuk lebar juga ya teman-teman. 40 kali 4 berarti kan 160 ya. Nah saya bikin 40 aja. Ini sudah gamis align ya teman-teman. Sudah cukup lebar sih ya teman-teman kalau untuk jangan lupa untuk kita naikkan ya, bagian bawah kita naikkan 1 sampai 2 cm, 1,5 sampai 2 deh, saya naikkan 2. Nah sudah seperti ini gamis align-nya ya. Nah kurang lebih seperti ini untuk gamis align-nya. Nah untuk belakang kita hanya dilipat 2 maksudnya ya. Nah
untuk bagian belakang kita gunakan kerongan 3 cm turun. Nah, di sini ya 3 cm. Lalu kita sambungkan ke sini aja. Ngikutin ya. Nah, gampang kan teman-teman? Untuk ketiak kita majukan 1 cm. 1 sampai ya 1 cm sih perbedaan antara kerungan belakang dengan kerungan depan. Biasanya kan perempuan suka karena ada tonjolan di bagian dada ya, jadi harus kerungannya harus masuk bagian depan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sudah jadi untuk versi dalamannya. Jadi versi model gamis yang saya upload sekarang, ini versi dalamannya seperti ini. Kita gunting ya teman-teman. Ya, jadi ini adalah belakang ya, jadi kasih kupnat juga. Sekarang saya akan tunjukkan untuk pola tangan bagian depannya. Nah, di sini saya sudah buat pola tangannya ya. Pola tangannya seperti pola biasa, cuman dikembangkan sedikit ya. Jadi kita turunkan sebatas bawah siku sih, yaitu seperti gambar itu ya, sebatas bawah siku. Nah, misalkan siku itu 28 sampai 30 ya. Saya bikin 28. Nah, di sini 28, terus kita garis. Untuk pola dasar teman-teman saya sudah sering banget bikin ya, tinggal scroll ke bawah aja itu videonya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sisa ini untuk pergelangan ya. Nah, ini bagian bawah pergelangan. Ada yang dibilangnya itu mucuk eri ya, mucuk eri. Mucuk eri itu lengan lincip atau lengan biasa. Lengan lincip ya, dari bagian bawah itu lincip. Nah, oke. Saya akan bikin langsam ya. Saya bikin langsam seperti ini. Gunakan garis panggul. Biar enggak terlalu. Nah, setelah itu kita akan bikin agak mengembang. Jadi kita majukan kurang lebih 4 cm atau 5 cm kalau mau agak lebar ya. Nah, setelah itu kita akan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia agak melengkung sih ya. Agak ngembang. Nah, oke. Jangan lupa kita naikkan sedikit supaya nanti dijahitnya enggak melintir. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang saya akan gunting untuk bagian pola luarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia agak mengembang sedikit. Untuk dalamnya hanya lurus aja seperti ini ya. Untuk bagian dalam kira-kira seperti ini ya. Untuk bagian dalamnya adalah gamis align dengan model lengan lincip, model lengan biasa.
Nah, setelah itu untuk bagian outernya, ini untuk hasil bagian outernya ya teman-teman. Jadi tetap layer 1 itu 14 cm, layer 2 28 cm, layer 3 nya 42 cm dengan kancing sengkelit di depan ya, ada penambahan kupnat juga, dan juga untuk seperti model itu kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk bagian lengannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.